Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Eva Farida di channel khusus pendidikan atau edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bersama teman-teman mengenai materi dongeng. Materi ini salah satu materi yang diajarkan di SMP di semester 2 ya. Namun ini bisa untuk siapa saja gitu ya, untuk para guru ataupun para siswa yang belajar bahasa Sunda pada khususnya bisa menjadi rekomendasi ataupun bahan rujukan gitu, silahkan. Sebelum nanti saya menceritakan bagaimana teknik saya mengajar materi dongeng ini, saya akan jelaskan dulu bahwa dongeng itu sendiri adalah sebuah karya sastra ya, sebuah karya sastra, cerita, rekaan atau fiksi yang di dalamnya ada unsur hal yang tidak mungkin, atau dalam bahasa Sunda itu disebutnya pamuhalan, pamuhalan ya. Jadi seperti hewan bisa bicara ya, sato bisa ngomong. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dongeng yang membedakannya dengan karya-karya sastra lain seperti carpon ataupun novel gitu ya. Nah, dongeng sendiri berdasarkan isi dan pelakunya ada empat jenis ya. Yang pertama itu ada dongeng fabel. Apa sih dongeng fabel? Dongeng fabel itu adalah dongeng yang pelakunya adalah hewan. Nah, atau dalam bahasa Sunda pelakuna teh sasatoan ya. Ya, contohnya apa? Contoh judulnya Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Nah, kuya itu kura-kura ya, monyet tahu ya, monyet. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dongeng sasakala atau dalam bahasa Indonesia disebutnya dongeng legenda. Apa sih dongeng sasakala? Dongeng sasakala itu adalah dongeng yang isinya tentang asal muasal tempat, barang, dan lain-lain gitu ya. Jadi asal muasal tempat, barang atau jenis lainnya. Contohnya apa? Contohnya ada dongeng sasakala Gunung Tangkuban Perahu. Pasti itu udah tahu ya, dongeng Tangkuban Perahu tokohnya ada Sangkuriang, Gayang Sumbi ya. Nah, itu salah satu dongeng sasakala atau dongeng legenda. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dongeng sejarah. Nah, kalau dongeng sejarah ini isinya dongeng yang isinya ada kaitannya dengan sejarah, baik itu pelakunya atau tempatnya. Contohnya apa? Contohnya dongeng yang berjudul Arca Domas ya. Kemudian yang keempat nih, yang keempat itu ada dongeng parabel. Apa sih dongeng parabel? Dongeng parabel itu adalah dongeng orang biasa atau dalam bahasa Sunda disebutnya dongeng jelema biasa ya. Contohnya apa? Contohnya dongeng-dongeng Sikabayan. Sikabayan ngala nangka, Sikabayan maling nangka, Sikabayan ngala tutut, Sikabayan ka puskesmas, jeung rea-rea deui, dan yang lainnya ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh dongeng ya dari 4 jenis yang saya sebutkan. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis yang lainnya, namun saya share dulu di video ini baru 4 jenis ya. Kemudian sebetulnya saya juga ingin men-share bahwa pada kesempatan kali ini saya ingin men-share mengenai teknik saya mengajar gitu ya, atau strategi saya mengajar. Kebetulan saya ngajar bahasa Sunda ya di Kabupaten Bogor, salah satu SMP negeri di Kabupaten Bogor. Dan trik ini atau strategi ini sudah saya lakukan berapa tahun lah, udah mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun ya, kurang lebih udah segitu ya, kurang lebih 4 tahunan lah kurang lebih. Nah, dan ini masih saya gunakan untuk tahun ini juga dalam pembelajaran dongeng khususnya gitu, karena saya lihat dan saya rasakan sendiri untuk materi dongeng itu susah-susah gampang. Sebenarnya materinya sangat menarik gitu ya, sebenarnya materinya sangat menarik, tetapi akan menjadi sebuah kesulitan bagi guru dan juga bagi siswa. Kenapa? Karena
di dalam dongeng ini sendiri, di dalam kompetensi dongeng sendiri itu ada prakteknya. Jadi para siswa diharapkan bisa praktek ngadongeng. Nah, ngadongeng sendiri berbeda dengan membaca dongeng. Kalau ngadongeng, ya kita tanpa teks ya. Anak itu nanti tanpa teks. Nah, kalau membaca dongeng ya membaca, berarti ada teksnya, ada bukunya gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya siswa itu bisa menghafalkan dongeng dan bisa juga dites praktek tanpa teks ya. Nah, ini yang saya lakukan itu, yang saya terapkan. Saya memilih dongeng, salah satunya dongeng Si Kabayan ya. Dongeng Si Kabayan Ngalanangka. Karena apa? Pertama, pendek. Nah, ini nih yang menjadi kuncinya. Bagaimana seorang guru, maksudnya guru bahasa Sunda, mencari materi dongeng yang pendek. Kenapa pendek? Karena kalau pendek itu mudah dihafal oleh anak. Bener nggak gitu ya? Karena dengan alokasi waktu kita 2 kali 40 menit dalam seminggu, belum dalam satu kelas itu ada sekitar 36 siswa atau bahkan mungkin lebih untuk kelas gemuk ya. Kebayang nggak gitu, dalam satu pertemuan itu kita bisa mengetes anak itu berapa orang. Kalau dongengnya itu sampai 2 lembar misalkan ya, 2 halaman atau ya lebih dari itu gitu ya. Untuk dongeng Sangkuriang sendiri atau Sasakala Gunung Taupan Rahu ya cukup banyak gitu ya. Nah, ini yang menjadi kendala bagi para guru dan juga bagi para siswa, karena siswa untuk disuruh menghafalkan sampai berlembar-lembar itu agak susah ya, agak susah gitu. Nah, ini strategi saya. Jadi anak-anak itu disuruh semua kelas, semua siswa itu dongengnya sama. Apa dongengnya Si Kabayan Ngalanangka? Kan nggak ada ketentuan gitu ya. Di dalam kurikulumnya juga harus dongeng apa? Enggak sebenarnya. Kita bisa berkreasi atau lebih inovasi bagaimana pembelajaran ini masuk, siswa happy gitu ya, dan guru pun tidak kehabisan waktu gitu. Artinya 2 kali 40 menit dalam satu minggu itu mampu menjangkau siswa berapa orang gitu dalam satu kelas gitu ya. Dan ini cukup efektif. Apalagi di semester 2 untuk pembelajaran dongeng itu banyak tersita waktu karena untuk ujian kelas 9 gitu ya. Agenda kelas 9 sangat banyak dan akan sangat terbatas. Nah, ini menjadi salah satu strategi anak-anak menghafalkan dongeng Si Kabayan Ngalanangka itu bisa cuma 1 menit lah, kurang lebih ya. Sudah saya cobakan ini, sudah saya terapkan, dan anak-anak itu paling 1 menit atau mungkin 1 menit lebih ya, nggak nyampe 2 menit lah kurang lebih ya. Jadi dalam waktu 80 menit, nah berapa orang ya, sudah dalam waktu 40 menit lah, kalau taruhlah 2 menit per orang ya, 2 kali misalkan 40 dalam sekelas sudah 80. Jadi satu pertemuan aja sudah cukup gitu ya sebenarnya. Nah, jadi ya paling enggak lah kita bisa sampai 2 pertemuan bisa ya. Satu pertemuan itu 20 orang bisa, dengan segala persiapan dan sebagainya itu bisa. Jadi ini sangat efektif memangkas waktu pembelajaran gitu. Jadi kita tidak harus sampai 3 kali 4 kali gitu ya dalam mengetes siswa. Bayangkan kalau dongengnya itu panjang, wah berapa kali pertemuan nih. Nah, materi yang lain bagaimana? Sedangkan di semester 2 itu sangat banyak agenda gitu, banyak agenda sekali. Nah, ini menjadi salah satu strategi bagi saya secara pribadi ataupun teman-teman yang kesulitan untuk materi dongeng di kelas 7 ya, di kelas 7 jenjang SMP. Ya, bagi teman-teman ini bisa dicoba, insya Allah efektif. Dan nanti saya akan bagikan juga ke teman-teman bagaimana teknik menghafal buat anak-anak gitu ya, buat para siswa, agar mereka termotivasi untuk menghafal. Dan sebenarnya seminggu itu cukup anak-anak menghafal. Ketika minggu ini kita pertemuan untuk materinya, menjelaskan materi, kemudian pertemuan selanjutnya minggu berikutnya kita tes, anak-anak sudah siap ya, tekniknya ada. Ini sangat disukai oleh anak-anak dan cukup efektif untuk hafalannya dulu ya. Untuk hafalannya itu sangat efektif. Nanti saya akan bagikan hasil videonya gitu ya, hasil video pembelajaran dari
anak-anak mereka ngadongeng gitu ya, bukan membaca dongeng tapi ngadongeng. Nah, itu dulu mungkin ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang mengunjungi YouTube saya gitu ya, channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.